Ini selamat sore untuk kita semuanya, dan tema pada sore hari ini adalah tentang apa nih? Tentang masuknya Islam di Nusantara. Kan juga para peneliti-peneliti itu memberikan teori-teori mengenai masuknya Islam di Nusantara itu dari mana sebenarnya sih? Apakah dari Hadramut? Ataukah dari Aceh? Ataukah dari mana? Persia? Ataukah dari India ya? Atau Gujarat? Dan buku yang saya jadikan referensi itu adalah karya dari Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ya. Dengan judul Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Karena memang ada perbedaan di antara para pemikir-pemikir atau para peneliti sejarah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah itu Gus Musafir ya, betul. Kalau sejarah itu ya perlu melihat penelitian sebelumnya, diteliti, didatangi, dirasakan, betul. Makanya saya berguru itu ke Gus Musafir waktu ini ya. Aslinya untuk materinya tidak terlalu banyak, karena bukunya itu hanya berapa 52 lembar ya, bersama dengan covernya. Dan buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Kalau informasi sekilas ya, dari beberapa kesimpulan, memang di awal-awalnya itu Syiah. Nah, tapi nggak tahu nih Syiahnya itu apakah Syiah Syiah Zaidi atau Syiah Imami gitu kan. Nah, itu perlu penelusuran. Memang ada kata pengantar tahun 71 ini. Jadi memang cetakan awal tahun 71, cetakan kedua 79, cetakan ketiga 1982, cetakan keempat tahun 1985. Masalah. Nah, itu kalau misalkan kita menjadikan Al-Khatib ya atau Al-Jauharus Syafaf sebagai salah satu rujukan dalam ilmu sejarah, maka itu nggak ada bedanya ketika kita itu menjadikan buku-buku babat tanah Jawa, nah, ataupun yang lainnya, itu sama. Artinya yang di situ tercampur baur mengenai kisah-kisah karangan atau kisah-kisah yang fiktif, kemudian dijadikan sebagai sumber sejarah. Begitulah kurang lebihnya ya. Seluruh diri Rasul yang tersisa umumnya disebut Syiah, sementara kubu Muawiyah disebut Sunni. Oh begitu ya. Guys, mesti bahwa perlu difahami Syiah dan Sunni di masa itu adalah pemetaan kelompok politis, bukan aliran. Oh begitu ya Gus ya. Siap, terima kasih. Ya, jika saya bacakan ini. Jika kita membicarakan Perlak dan Pasai sebagai daerah yang dikunjungi Islam, pada hari-hari pertama kita dengan sendirinya telah menyinggung sejarah Aceh. Sedangkan sejarah Aceh belum ditulis orang dalam arti kata yang lengkap, apalagi sebagai hasil penyelidikan dan perbandingan pendapat ilmu pengetahuan dalam kitab-kitab sejarah. Nah, jadi ini pada tahun 1985 ya. Abu Bakar Aceh cetakan keempat dari buku Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemudian di situ Abu Bakar Aceh ini menyampaikan kutipan dari Profesor Dr. Christian Snoghorgronje, di mana Snoghorgronje ini menulis satu buku yang berjudul The Acehers. Nah, ini bahasa Belanda ya. Dalam tahun 1893 itu udah bekerja ya untuk kolonial Belanda, dan sudah bertemu itu dengan Habib atau Menir Usman bin Yahya. Itu ya. Ia berkata sejarah kerajaan tiga segi dan kerajaan-kerajaan pantai serta pulau sekitar Aceh belum ditulis.
Sumber-sumber Eropa terutama yang termuat dalam kisah pelajaran pelaut-pelaut ternama. Surat-surat yang tersimpan dalam arsip-arsip kantor hanya dapat memberikan bahan-bahan yang perlu ala kadarnya. Meskipun tak dapat tidak harus diselidiki dan dikumpulkan sebagai bahan pokok. Apa yang tersebut dalam kronik-kronik Melayu yang sudah dibukukan, begitu juga cerita-cerita yang disampaikan oleh anak negeri dari mulut ke mulut menghidangkan banyak hal-hal yang penting mengenai cara berpikir pengarang-pengarang dari generasi semasa dan generasi semasa. Tetapi sebagai sumber sejarah, kumpulan-kumpulan cerita itu segala silsilah keturunan baik yang sudah disulam maupun yang belum dengan bermacam-macam warta berita barulah dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang sebenarnya. Apabila semua itu sudah diselidiki dan diperbaiki, disaring dan diajak untuk mengambil intipati yang sebenarnya sehingga ia dapat dihubungkan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dan juga nanti dalam buku ini itu akan menjelaskan bahwa Belanda saat menjajah Nusantara ini, ya, Belanda saat menjajah Nusantara ini, ternyata beratus-ratus jilid buku-buku khususnya sejarah yang dimiliki oleh bangsa di Nusantara ini itu dirampas oleh Belanda. Nah, sehingga untuk melacak tulisan-tulisan atau manuskrip-manuskrip yang tersisa itu sulit. Kenapa sejarah kita itu atau sejarah bangsa Indonesia ini sulit untuk dilacak? Ya karena memang di samping ya manuskrip-manuskrip, ribuan manuskrip itu dirampas oleh Belanda. Nah, dan upaya untuk merubah sejarah bangsa Indonesia ini memang sudah ada. Nah, memang sudah ada. Kemudian juga dalam penyusunan babat-babat ya dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Itu pun tidak terlepas dari intervensi Belanda. Sehingga ketika menjadikan babat-babat itu sebagai sumber sejarah, ya tentu itu atau data-datanya itu ya sudah tidak murni lagi. Sebuah data yang memang sudah ada intervensi dari Belanda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia ini. Sebagai contoh itulah, di kemarin tuh yang disampaikan oleh sahabat saya, Gus Musafir, dalam sebuah babat yang kemudian saya nggak ingat itu namanya, dalam sebuah babat di mana saat itu kerajaan mana Majapahit dengan kerajaan Sunda itu pernah berperang. Kemudian perang itu disebut dengan perang Paregreg itu atau Parekrek gitu ya. Ternyata ketika dibandingkan dengan naskah yang lain yang lebih yang lebih terpercaya lah, yang tidak ada polesan atau interpolasi dari orang-orang suruhan Belanda, ternyata perang Paregreg itu nggak pernah terjadi di masanya, begitu. Nah, sehingga ketika menjadikan babat itu sebagai sumber sejarah, itu adalah sebuah permasalahan yang fatal. Begitu ya, saudara. Nah. Terus, saya melihat dengan girang, sudah ada usaha-usaha yang diarahkan untuk menuju kepada penulisan sejarah Aceh yang sebenarnya. Berapa buku yang keluar pada waktu akhir-akhir ini sudah memperlihatkan kegiatan yang selayaknya harus mendapat pujian dan sambutan. Baik yang merupakan buah tangan dari putra-putra Aceh sendiri maupun saudara-saudaranya dari daerah luar Aceh yang saya hargakan tinggi. Oke, langsung ya.
Umumnya sumber yang pertama, bentar. Sampai sekarang kita masih berpegang kepada keterangan-keterangan pengarang-pengarang asing yang sudah berupa buku-buku ilmu pengetahuan. Ada dua sumber yang terpenting bagi kita. Pertama ialah sumber barat dan kedua sumber timur. Sumber barat hanya dapat kita capai melalui penyelidik-penyelidik ahli ketimuran Belanda. Dan sumber timur yang terpenting terdapat dalam kitab-kitab Arab yang lumayan dapat kita kuasai bahasanya. Sedang sumber-sumber timur yang bertaburan di sana-sini dalam bahasa Tionghoa belum dapat kita selidiki berhubung dengan bahasa dan letak tempatnya. Umumnya, sumber yang pertama berasal dari Marco Polo dan sumber kedua dari Ibnu Battuta. Kalau Ibnu Battuta itu dari rihlahnya itu ya. Dari rihlahnya itu, rihlah Ibnu Battuta, di mana Syekh Ibnu Battuta itu di tahun 745 Hijriah atau 1300 ya. 1300 ya, 1345 itu pernah bertemu dengan Al-Malikuz Zahir atau Sultan Al-Malikuz Zahir atau Al-Malikuz Zahir Ahmad Jamaluddin atau yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Namun yang aneh ini ya, dari tadi sekilas yang saya baca itu sebelum saya lakukan live streaming, itu yang memunculkan bahwa asal usul dari Wali Songo itu adalah dari Hadramut, atau asal usul para penyebar agama Islam di Nusantara itu adalah Hadramut. Ya, itu adalah satu Sunok Horgronya, kemudian yang kedua itu adalah Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, begitu saudara ya. Ini jangan semuanya diklaim, begitu loh. Lanjut ya. Ibnu Battuta. Tadi sekilas ada Ibnu Battuta itu ya, udah kita sampaikan. Kedua-dua pelaut dan ahli sejarah itu memang pernah mengunjungi Sumatera Utara dan singgah kepada beberapa negeri yang terletak di pantai utara Aceh. Yang mereka ceritakan dengan beberapa kalimat keadaannya dalam kitab perjalanannya. Daripada cerita-cerita itu, ahli ketimuran Belanda khususnya dan barat umumnya menetapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama-tama ke Perlak dan Pasai. Jadi betul itu. Perlak bagian dari Aceh gitu saat ini ya. Dan Pasai pun sama, Samudra Pasai itu. Sunok Horgoronya menceritakan dalam bukunya tentang yang berjudul The Islam in Netherlands Indie, seri 2 nomor 9. Tentang masuknya Islam ke Indonesia sebagai berikut. Tatkala Raja Mongol Hulaku dalam tahun 1258 Masehi menghancurkan Baghdad yang lebih daripada 5 abad lamanya merupakan ibu negeri kerajaan Islam. Seakan-akan kesatuan kerajaan-kerajaan Islam itu lenyap. Hanya setengah abad sebelum kejadian yang penting itu berlaku, Islam dengan secara tenang berkembang dan masuk ke pulau-pulau Indonesia dan sekitarnya. Ini nanti akan kita lihat bagaimana Sunok Horgoronya itu akan memberikan kesimpulan bahwa asal-usul dari para penyebar Islam di Nusantara itu adalah dari negeri Hadramut ya. Namun hal ini akan bertentangan dengan para penjelajah yang singgah ke negeri ini, ke negeri Nusantara ini, bahwa tidak ada kaitannya sebenarnya dengan dengan Hadramut ya, karena sudah bisa diketahui dari suluk-beluk tradisinya ya, kemudian dari sisi masanya yang sangat lama yang ternyata itu terlepas dari orang-orang Hadramut. Hanya setengah abad sebelum kejadian yang penting itu berlaku, Islam dengan secara tenang berkembang dan masuk ke pulau-pulau Indonesia dan sekitarnya. Perkembangan ini tidak dicampuri oleh sesuatu usaha pemerintah mana jua pun. Negara-negara pesisir Sumatera, seluruh Jawa, keliling pantai Borneo dan Celebes. Celebes itu Maluku ya. Kalau nggak Maluku, Sulawesi.
Begitu juga beberapa banyak pulau-pulau kecil yang lain satu persatu masuk Islam, terutama dengan usaha saudagar-saudagar Islam. Atau orang-orang Islam yang ingin hendak memperoleh tempat tinggal baru datang dari daerah sebelah barat. Nah, jadi kesimpulannya siapa namanya Sunan Korogronya itu bahwa yang mendakwahkan, yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah dari kalangan pedagang-pedagang. Bahkan nanti pun juga akan disebut bahwa Maulana Malik Ibrahim itu pun disebut sebagai seorang saudagar. Masa iya? Seorang saudagar, makamnya itu, nisannya itu sama persis dengan nisan dari seorang ratu, Ratu Nahrasyah yang ada di Aceh. Nah, itu kan mustahil, apalagi misalkan nisannya Malik Ibrahim itu disebut sebagai nisan seorang Habib, itu lebih mustahil lagi itu, mah. Nah, karena kapan? Karena apa? Nah, karena tahun 700-an, ya, atau ayah dari Malik Ibrahim itu yang bernama Syekh Sultan Al-Malikuz Zahir, Jamaluddin Ahmad, yang merupakan Raja Samudra Pasai saat itu, ya beliau berkuasa. Nah, beliau berkuasa dan disebut oleh Ibnu Battuta itu dengan sebutan apa? Raja Jawa. Gitu, Raja Nusantara maksudnya. Lagian juga ketika kita menelusuri kesejarahan dari siapa saja keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu. Nah, keturunannya siapa saja? Nah, data-data Balawi pun tidak ada yang menyebutkan siapa saja keturunannya. Gitu loh. Sehingga dari mana kita bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan bahwasannya Wali Songo itu adalah keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Lagian, ya, untuk salah satu karya yang misalkan tadi disebut Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jauharus Syaffaf itu sama posisinya dengan buku babat ya, babat-babat. Di mana babat-babat ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kajian sejarah. Nah, misalnya seperti ini nih. Serat Walisana atau babat para wali ini. Nah, kurang lebih sama isinya seperti ini, tidak bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena isinya ya khurafat-khurafat gitu kan. Yang Mi'raj 70 kali gitu kan. Masa kitab yang berisi tentang kisah-kisah mengenai kepahlawanan atau kehebatan atau karomah yang Mi'raj 70 kali itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Kan nggak mungkin, saudara ya. Nggak mungkin. Nah, sehingga ketika kita menjadikan misalkan seperti Al-Jauharus Syaffaf itu sebagai sumber sejarah, itu sama saja seperti kita menjadikan kitab-kitab atau buku-buku babat itu sebagai sumber sejarah. Nah, apalagi dengan memproklamirkan diri sebagai nasab yang paling sahih sedunia gitu loh. Sampai sekarang nyari kesejarahan untuk mencari kesejarahan dari Ubaidillah saja sekarang nggak pernah ketemu kan. Jadi kesimpulannya Sunan Korogronya bahwa yang mendakwahkan Islam di Nusantara ini adalah para pedagang gitu. Masa sih seorang pedagang itu akan dipercaya oleh seorang raja, kemudian raja ini mempersilahkan dan memberikan tanah secara sukarela dan tanahnya ini luas? Kan nggak bisa. Katakanlah tadi, Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang seorang saudagar, seorang pedagang. Masa seorang pedagang itu diberikan tanah kalau zaman dulu itu? Tanah saya istilahnya jadi lupa itu. Diberikan tanah yang luas berhektar-hektar bahkan sampai 50 hektar. Masa seorang pedagang ya diberi tanah secara sukarela oleh raja yang luasnya itu 50 hektar? Kan nggak mungkin. Jadi logikanya dikemanakan gitu? Nggak mungkin. Ya. Kemudian Malik Ibrahim, Malik. Nah, kalau kita ini bahasa Arab nih.
Malik. Malik itu artinya apa? Ya raja. Kenapa ya? Karena memang beliau saat itu adalah seorang raja gitu, Malik Ibrahim. Malik gitu loh. Yang di Aceh itu dikenal dengan bukan tanah sengketa kan. Dengan apa raja atau Al-Malik Zainal Abidin itu kan. Ini tuh bisa dikonfirmasikan kepada peneliti-peneliti sejarah yang dari Aceh gitu ya. Jadi jelas kalau pendakwah atau yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa ya secara khusus atau ke Nusantara secara umum pada abad ke 15 sampai 16 Masehi itu tidak mungkin dari kalangan para pedagang-pedagang. Terus kok bisa jadi raja? Loh di nisannya ada loh. Malik. Malik itu apa Malik? Artinya? Waalaikumsalam Kang Nusantara Bangkit. Malik itu apa artinya? Jongos gitu Malik. Artinya jongos. Ya nggak bisa lah gimana sih? Coba Anda bandingkan nisannya Malik Ibrahim dengan nisannya Ratu Nahrasiyah yang ada di mana di Aceh. Sama atau enggak? Gitu. Kemudian dengan apa namanya dari peta penyebaran nisan-nisan Aceh ya, tipe-tipe Aceh seperti tipe apa namanya? Tipe Kambay disebutnya ya. Itu persebarannya yang paling banyak di mana? Ya di Aceh. Di Aceh itu ada 16 apa namanya? 16 makam. Kemudian di Jawa Timur, di Gresik itu ada 3. Kemudian di mana itu di Kambay sendiri itu cuma 2. Kemudian di Dhofar itu pun makamnya raja. Al-Malikul siapa namanya? Nuruddin Ali bin Umar bin Rasul itu ya, dari dinasti Rasuli. Itu 1, 2 di Dhofar, yang satunya lagi siapa lupa saya. Di Aden ada 1. Nah, tetapi dari sisi bahannya itu berbeda. Kalau yang di Kambay itu adalah bahannya itu dari marmer merah, sementara yang di Nusantara ini, baik itu yang di Aceh, kemudian di Pulau Bintan, kemudian yang di mana itu di Gresik, dan di beberapa tempat-tempat yang lain itu bahannya adalah dari marmer putih. Jadi beda, gitu loh. Sehingga nggak mungkin bahwa siapa namanya Malik Ibrahim itu ya bukan raja, nggak mungkin. Nah, kalau nggak percaya silahkan tanya kepada para ahli-ahli sejarah itu mengenai hal itu. Betul. Tanya saja kepada Imam Besar Unyil ya. Masya Allah. Lanjut. Nah, usaha itu dibantu pula oleh anak negeri yang sudah masuk Islam di daerah pesisir. Sebagian masuk menyiarkan dakwah agama ke daerah pedalaman, dan sebagian lagi pernah berlayar menyiarkan keyakinannya yang baru itu ke pulau-pulau yang terdekat, baik secara damai maupun dengan secara menggunakan kekerasan ya. Oke. Ini kutipannya sampai mana ini ya? Oke. Itu masih senok ini. Bentar. Nah, misalnya seperti ini nih. Di Jawa, kejatuhan kerajaan Hindu Majapahit kira-kira dalam tahun 1581 Masehi merupakan hasil yang sangat gemilang bagi perjuangan yang gigih dari Islam terhadap agama Hindu. Dalam abad ke-16 itu juga telah berdiri di Jawa kerajaan-kerajaan Islam Mataram, Banten, dan Cirebon yang mengislamkan seluruh rakyatnya. Nah, jadi di sini apa namanya menggambarkan bahwa Majapahit itu dikalahkan oleh kerajaan Islam. Ya khususnya Mataram, kerajaan ini Demak ya, Demak. Nah, tentu itu perlu ditelusuri. Karena kalau memang apa namanya sumbernya itu adalah dari buku-buku babat, ya sudah selesai. Itu kan tidak bisa menjadi sumber untuk sejarah. Oke. Tentang pengetahuan mengenai masuknya agama Islam ini baru di pulau-pulau yang lain, kita umumnya hanya mempunyai sumber-sumber penerangan yang berasal dari anak-anak negeri semata-mata.
yang terjadi dari dongeng-dongeng mengenai tempat kejadian sejarah, begitu juga beberapa kejadian-kejadian dan beberapa silsilah yang tidak lengkap. Isinya dari para dongeng-dongeng yang menceritakan tentang orang-orang masuk Islam itu hampir semuanya ada bersamaan. Seorang wali Islam biasanya datang dari negeri asal Islam, negeri Arab, mendapat mimpi, diberi perintah oleh Nabi Muhammad untuk berangkat dengan segera ke suatu daerah orang kafir yang tidak beberapa jauh letaknya dari tempat itu. Kedatangan ke negeri tersebut biasanya sudah diumumkan kepada beberapa orang penduduknya, baik dengan mimpi atau dengan tanda-tanda yang lain. Wali itu pun berangkatlah dan perjalanannya terjadi dalam sekejap mata. Tak ada suatu rintangan pun yang menghalanginya. Gunung tidak, laut pun tidak merintangi perlawatannya. Dengan keajaiban luar biasa, melebihi sihir-sihir orang kafir, wali yang suci itu dengan segera dapat mengembangkan ajaran Nabi Muhammad dan memperbanyak pemeluknya. Maka seketika itu juga berduyun-duyunlah orang-orang kafir itu datang menemui wali yang suci itu untuk bersama-sama mengerjakan sembahyang secara Islam. Cerita yang demikian itu berakhir bahwa ajaran Islam dengan segera berkembang di tempat itu, baik dengan berjihad atas jalan Allah maupun dengan dakwah yang dilakukan secara damai. Demikian kata Senok Horgronyo. Nah itu ya. Kemudian mana tadi ada Hadramutnya itu? Nah, cuman hal ini dikritisi oleh Abu Bakar Aceh. Hal ini dikritisi oleh Abu Bakar Aceh dengan redaksinya seperti ini nih. Sudah banyak datang orang-orang dari Hindustan yang mencari tempat tinggal atau kolonisasi di Jawa dan pulau-pulau yang terletak di sekitarnya, dan membawa peradaban yang disiarkan di tempat-tempat itu. Sesudah orang-orang Hindu masuk Islam, maka orang-orang Hindu akan jalan penghidupan yang sudah ditempuh dahulu itu. Orang-orang inilah yang mula-mula memperkenalkan Islam kepada bangsa Indonesia. Mungkin sebelumnya sudah pernah ada bangsa-bangsa Islam yang lain datang berdagang ke Indonesia dan mungkin pula sudah bertempat tinggal di salah satu daerahnya, tetapi belum memperlihatkan pengaruh yang berarti tentang keyakinan baru. Maka dengan jalan itu, dengan mudah Islam tersiar di Indonesia. Karena orang-orang Indonesia telah mempelajari agama Hindu pada orang-orang Hindu yang datang kemari, penduduk Jawa dan Sumatera tidak begitu sukar menyesuaikan diri dengan kehidupan orang Hindu dan agama Hindu. Segala cerita bahwa di dalamnya digambarkan kejadian-kejadian yang semasa dengan Nabi atau dengan khalifah-khalifahnya sebagai yang terdapat disalin dalam bahasa Indonesia mungkin sudah banyak menyimpang daripada kejadian-kejadian yang sebenarnya. Semua kejadian itu menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak diterima langsung dari Arab. Nah, yang menyebarkan agama Islam itu tidak langsung dari Arab. Karena apa? Perhubungan dengan Mekah dan Madinah baru mulai terbuka pada abad ke-7. 7 apa ini? Hijriah apa Masehi ini? Dan pada ketika itu terjadilah hubungan yang langsung antara kedua kota itu dengan orang-orang Indonesia yang naik haji dan belajar di sana. Oke. Terkenal dengan nama masyarakat Jawa yang tidak sedikit jumlahnya. Orang-orang inilah yang boleh dianggap mula-mula mempelajari Islam pada sumber daerah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yang pulang ke tanah airnya tidak sedikit. Kemudian membuka tantangan terhadap ajaran-ajaran dan cara berpikir yang dimasukkan orang sebelumnya dari Hindustan mengenai Islam. Sebagaimana kemudian kedatangan orang-orang Arab dari Hadramut ke Indonesia membawa pengaruh dalam cara meyakini Islam dan berpikir. Demikian pendapat penulis barat terbesar tentang masuknya Islam ke Nusantara. Oh, begitu. Berarti awal mulanya itu adalah dari orang-orang Arab yang langsung ke mana? Ke India. Kemudian mereka itu memiliki beranak pinak di sana. Kemudian anak-anaknya inilah kemudian yang dikirimkan ke Nusantara. Begitu.
Nah, baru datanglah orang-orang Arab dari Hadramut yang membawa pengaruh dalam meyakini Islam dan berpikir. Nah, mungkin dia lupa bahwa Aceh itu sudah ada semenjak abad kedua Hijriah. Nah, abad kedua nih, yaitu kerajaan Perlak ya. Kerajaan Perlak sebelum kerajaan Samudra Pasai. Yang di situ ada Sultan siapa namanya, Abdul Aziz Sayyid Abdul Aziz Shah. Dan kemarin kita kutipkan dari manuskrip kitab Izharul Haq karya dari Abu Ishaq Al-Makaroni Pasai, yang menuliskan, yang di dalam manuskripnya itu terdapat tulisan silsilah raja-raja Perlak dan mana itu Samudra Pasai ya. Dari bahwa apa yang disampaikan oleh siapa namanya Senok Horgronya ini bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh beberapa penjelajah dari barat, misalnya seperti Marco Polo, ya kan? Dan juga siapa lagi nih? Nanti kita bacakan lah. Siapa? Skrik ya, Skrik. Mohon maaf kalau bacanya salah ya. Karena yang untuk teori yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ini adalah sumber dari barat ya. Yang pertama tadi itu adalah pandangan dari siapa? Senok Horgronya. Kemudian yang kedua itu adalah sumber dari selain Senok Horgronya tapi dari orang barat seperti Marco Polo misalnya. Gitu, saudara. Selanjutnya Dr. Skrik ya, dalam kitabnya Het Boek van Bonang menyimpulkan dan membicarakan kembali catatan Marco Polo itu yang menerangkan bahwa berita yang pertama mengenai masuk Islam ke Indonesia ditetapkan dalam tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di antara kerajaan-kerajaan kecil yang didapati dalam perjalanannya di Sumatera adalah Perlak lah ya bahasa kita ya, yang sudah dikuasai oleh agama Islam. Ini Marco Polo itu tahun 1292 itu menemukan bahwa apa namanya kerajaan Perlak itu ya sudah ada. Nah, sehingga nggak mungkin ketika kerajaan itu sudah ada, kerajaan Islam ya maksudnya, kerajaan Islam itu sudah ada, maka apa namanya baru kemudian kerajaan Islam sudah ada, baru Islam disebarkan, kan nggak mungkin. Nah, secara logika kan seperti itu. Kata Marco Polo, ya, nama Perlak ini tersebut pula dalam beberapa buku lain. Oh maaf, ini versinya bahasa Inggris tuh. Nama Perlak ini tersebut pula dalam beberapa buku lain, diantaranya Sejarah Melayu halaman 59, Hikayat Raja-Raja Pasai, Negara Kertagama, meskipun tertulis dengan bermacam-macam ejaan, disebutkan terletak di Sumatera. Groeneveld dalam pembicaranya menerangkan bahwa nama Perlak ini juga terdapat dalam kisah ekspedisi Tionghoa ke Jawa dalam tahun 1292 atau 1293 dengan sebutan Palala atau Parara. Ia menceritakan hal ini ketika mereka menulis dalam ceritanya bahwa Lamburi oleh Marco Polo diucapkan Lambri, oleh Barros Lamuri atau Lamori. Ada kerajaan Lamori itu ya. Lamuri merupakan bagian dari Mojopahit di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh pun pernah mengalami zaman penjajahan Hindu. KFH Van Langen dalam bukunya The Enriching Van itulah sama ini menceritakan bahwa kerajaan Hindu Aceh itu tidak hanya terbatas di Aceh besar saja, tetapi juga sampai ke Aceh Utara dan Timur, termasuk Pasai. Bahkan sampai ke Kuala Bate di Pidi, di mana terdapat juga banyak kuburan-kuburan orang Hindu. Orang-orang Hindu itu datang dengan kapal dari Gujarat di India, Muka ke Aceh. Kapal-kapal itu berlabuh di Sungai Aceh yang mereka namakan Sungai Cedah.
atau di Kuala Bate yang mereka namakan Pulau Seroja. Konon nama Aceh itu berasal dari perkataan Aca yang diucapkan oleh orang Hindu itu untuk menunjukkan kecantikan Aceh atau kedah, cedah ya. Mereka membawa peradabannya yang sekarang masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Panlangan mengakui bahwa sesudah masa Hindu datanglah gelombang peradaban yang kedua di Sumatera Utara itu, yaitu kedatangan Islam dalam bahagian pertama dari abad ke-8. 8 ya, 8 Masehi berarti. Kronik Melayu mengenai Paseh menceritakan bahwa dikala itu datanglah seorang laki-laki dari Mekah bernama Syekh Ismail. Ialah yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Paseh. Ia mengislamkan Raja Paseh yang bersemayam di ibu negerinya bernama Samudra, dan dengan demikian sedikit demi sedikit dapat mengislamkan seluruh penduduknya. Cerita ini termuat dalam karangan Profesor Dr. Fed yang bernama Acin, halaman 28. Dari Paseh ini berkembanglah agama Islam ke daerah-daerah lain, sehingga dengan demikian habislah pengaruh agama Hindu di Aceh. Terus pada tahun 1509, oke, itu sekilas ya mengenai apa namanya pandangan dari sumber barat, yaitu Marco Polo. Kebesaran Islam dan kemajuannya beralih ke Pidi tahun 1509. Demikian tersebut dalam Sumatera diceritakan oleh Marsden. Aceh besar ketika itu takluk kepada Pidi. Dan Islam di sana mulai berkembang pada permulaan abad ke-16. Dalam sejarah terkenal bahwa Ali Mughayat Shah ialah Sultan Aceh yang berusaha giat untuk penyiaran agama itu. Ia hidup antara 1527, ini di masanya Wali Songo ini, 1527. 1522, sesudah wafat diganti oleh anaknya Sultan Salahuddin. 1522 sampai 1530. Ya, itu di masa-masanya Wali Songo itu. Sudah wafat diganti oleh anaknya Sultan Salahuddin tadi udah, yang tidak saja berkuasa di Aceh tetapi mempersatukan Daya, Pidi, dan Paseh menjadi satu kerajaan yang kuat. Ini kayaknya kerajaan Aceh ya. Kerajaan Aceh itu pasca atau setelah kerajaan Samudra Paseh itu runtuh. Demikian beberapa catatan dari pengarang barat yang menerangkan bahwa Islam mula-mula datang ke Perlak, Paseh, dan berkembang di Aceh, suatu kerajaan yang berdiri di atas kehancuran daerah Lamori Hindu. Tapi belum diketahui dengan pasti kapan dan tahun berapa Islam itu datang di tempat-tempat itu, sebagaimana dikatakan Prof. Shirek. Sampai tahun 1913, sejarah Samudra Paseh masih gelap. Suatu penyelidikan yang menguntungkan adalah dilakukan oleh Makwet di Aceh mengenai kuburan-kuburan lama dan batu nisan dari raja-raja Islam. Penyelidikan ini membawa sedikit penerangan. Sekarang orang ketahui bahwa Al-Malikus Saleh yang dalam kitab-kitab sejarah terkenal sebagai orang yang mula-mula mendirikan kerajaan Islam. Menurut pemeriksaan yang teliti dari pada batu nisannya ternyata wafat dalam tahun 1297 Masehi. Suara yang lain meskipun ditentang oleh beberapa penyelidik sejarah Aceh seperti tadi Dr. Shirek, mungkin juga oleh Dr. Husin Jayadiningrat, berasal dari Gerini, dikuatkan oleh Mokwet bahwa Samudra Paseh sudah masuk Islam sejak 1275. Kerajaan Samudra Paseh mana tadi? Oke. Masih memegang kepada keterangan Marco Polo yang mengunjungi Samudra pada tahun 1292 dan mengatakan bahwa ketika itu di sana masih terdapat orang-orang yang biadab. Marco Polo pernah tinggal di Samudra 5 bulan lamanya. Oh, Marco Polo itu pernah 5 bulan itu tinggal di Samudra Paseh itu. Kerajaan Samudra Paseh Islam itu didirikan tidak beberapa lama sebelum mati Malikus Saleh. Malikus Saleh kawin dengan salah seorang anak raja dari Perlak.
Keterangan bahwa orang-orang yang mula-mula membawa agama Islam ke Sumatera Utara adalah pedagang dari India juga bersumber dari pengarang-pengarang Barat. Oh, berarti ketika kita memiliki sebuah kesimpulan, nah, nggak bisa, Kang Gondrong, Google nggak bisa nulis. Ketika kita memiliki kesimpulan bahwasannya yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara ini adalah para pedagang-pedagang dari Arab, nah, itu berarti merupakan pemikiran ya yang dimiliki oleh orang-orang Barat. Ya masa mungkin seorang pedagang, seorang pedagang itu bisa memiliki power yang begitu luar biasa untuk menundukkan seorang raja, bahkan raja itu memberikan tanah apa namanya, baru ingat saya, tanah perdikan yang luasnya itu puluhan hektar gitu kan. Ini nggak mungkin kalau mereka ini dari kalangan pedagang. Keterangan bahwa orang-orang yang mula membawa agama Islam ke Sumatera, kayak pedagang dari Barat tadi ya, adalah bersumber dari pengarang-pengarang Barat. Dalam keterangan Marco Polo disebut Saracen, Merchants. Tatkala Malaka telah dapat mengambil kedudukan Pasai pada permulaan abad ke-15, negeri ini merupakan pertemuan para pedagang-pedagang yang datang dari berbagai daerah. Ada dari Tiongkok, ada dari India Muka, ada dari Jawa, dan ada juga dari Arab. Tetapi yang terutama banyak di antara mereka adalah orang-orang Islam yang berasal dari Persia dan Gujarat, yang kebanyakan bertempat tinggal di sana. Mereka dengan demikian banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama, yang kemudian tertarik kepada agama Islam dan masuk Islam. Barros menceritakan bahwa banyak di antara orang-orang yang masuk Islam itu berasal dari Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lain yang kemudian sesudah pulang ke tempatnya memperkembangkan kembali ajaran agama Islam itu. Juga pada waktu menceritakan keadaan agama di India di kala kedatangan Portugis 1498, Barros menyinggung dalam karangannya bahwa pes dari Malaka itu keluar melalui jalan dagang tersiar kemana-mana. Yang dimaksudkan dengan pes itu ialah agama Islam. Tetapi Ibnu Battuta pernah bertemu di Timur Jauh dengan beberapa orang Arab. Begitu juga 60 tahun kemudian seorang keturunan Abbasiyah yang datang dari Delhi sesat dan meninggal di Sumatera, yaitu tahun 1407. Meskipun demikian, banyak ahli ketimuran Belanda menyangkal bahwa orang Arab, termasuk orang-orang yang menyiarkan Islam pada hari-hari pertama, baik di Sumatera maupun di Jawa, tetapi menurut mereka adalah pedagang-pedagang dari India semata-mata. Sumber Timur. Nah, ini kemudian ini adalah apa namanya? Yang ketiga, teori ketiga, yang pertama itu adalah bahwasannya teori masuknya Islam itu menurut Sunan Horgronya, yang menyebarkan itu adalah anak-anak keturunan dari orang-orang yang masuk Islam pada awalnya, yang asalnya itu dari India. Kemudian yang begitu juga dilanjutkan dengan orang-orang Hadramut. Kemudian yang kedua itu adalah dari kalangan orang Arab, tapi mereka itu adalah dari kalangan pedagang. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber dari timur. Timur maksudnya ya daerah sini, Asia Timur gitu ya, masuk India, kemudian di Nusantara ini gitu. Sumber Timur memang berlainan pendapat pengarang-pengarang Barat dengan pengarang-pengarang Timur, terutama Arab yang dalam penyusunan sejarah terkenal jujur. Banyak pengarang-pengarang Arab itu telah mengembara ke timur jauh untuk menyelidiki keadaan suasana dan penduduknya. Perbendaharaan sejarah ini yang dikumpulkan itu sampai sekarang masih tersimpan dalam kitab-kitab yang berharga. Hal ini akan kita ceritakan nanti apabila ada kesempatan. Sekarang kita pusatkan perhatian kita terlebih dahulu kepada masuknya Islam ke Indonesia, terutama ke Perlak dan Pasé. Salah sebuah kitab yang membuka lembaran baru kepada kita ialah karangan Dr. Nakib Shalibi bernama Studies in Moro History.
yang meskipun dalam karangannya itu banyak menceritakan tentang adat istiadat bangsa Moro dan agamanya, banyak bahan-bahan yang perlu bagi kita untuk menetapkan tahun-tahun masuknya Islam ke Indonesia. Isi karangan ini banyak dibicarakan oleh seorang alim, Alwi bin Thahir Al-Haddad, Mufti Kerajaan Johor Malaya almarhum, dalam sebuah brosur yang diberi nama Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, terjemah dari bahasa Arab oleh Dia Syahab. Itu buku saya itu ada itu, Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, itu judulnya itu. Dalam ia menceritakan perkembangan Islam di Timur Jauh, ia menyebut beberapa orang dan beberapa tempat-tempat penting di mana Islam mulai berkembang. Ia menyebut Syarif Muhammad bin Ali Zainul Abidin, yang mula-mula mengembangkan Islam di Mindanao Utara pada suatu tempat yang terkenal dengan nama Pulangi pada masa sebelum Liguspi mengenal Sibu. Kemudian ia menjadi wali di Mindanao. Ceritanya yang panjang ditulis dalam kitabnya bernama Sejarah Mangindanao. Al-Haddad menerangkan bahwa, nah ini nih mulai klaim ini. Al-Haddad mulai menerangkan bahwa pembawa Islam itu ada keturunan dengan Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad yang berangkat dari Hadramaut, Arab Selatan ke Johor, Semenanjung Melayu. Padahal nih ya, ini saya kasih sedikit kisi-kisi. Brunei misalkan ya, Brunei. Nah itu bisa dikonfirmasi nanti ke para sejarawan. Brunei itu memiliki leluhur namanya adalah Ali. Kemudian Ali ini merupakan anak daripada Hasan, dan Hasan ini merupakan anak dari Ajlan, dan Ajlan ini merupakan keturunan dari Bani Qatadah, Syurafa Makkah. Ya, Al-Hasani mereka itu. Lalu apakah kemudian ya Kesultanan Brunei ini bersambung kepada Balawi? Kepada Balawi? Nggak mungkin lah bro, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan itu terkonfirmasi. Misalkan seperti tadi Ali bin Hasan ya, Ali bin Hasan bin Ajlan itu terkonfirmasi dalam buku sejarah. Brunei aja dicek, gitu kan. Dan di inskripsi makamnya itu pun juga ada. Itu bisa itu dicek itu ya. Oke, lanjut. Jadi Al-Haddad menerangkan bahwa pembawa Islam itu ada hubungan dengan Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad yang berangkat dari Hadramaut ke Johor di Semenanjung Melayu. Itu. Ini kesimpulannya nih Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, kemudian juga dengan Syarif Abu Bakar 1450 sampai 1480 yang turut menyiarkan agama ke Sulu, konon berasal dari anak cucu Zainal Abidin juga, yang berasal dari Hadramut juga itu. Semuanya ya Hadramut ya. Masya Allah. Aduh. Ampun aing. Penyiar Islam pertama di Mangindanao mungkin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Mungkin ini ya. Sedang Syarif Makhdum atau Makhdum Ishaq dianggap termasuk orang pertama membawa agama Islam ke pulau-pulau sebelah timur. Dikatakan bahwa ia datang ke Jawa pada zaman Sunan Ampel tahun 801 Hijriah ini berarti. Bersama anak dan saudara-saudaranya. Begitu juga pamannya yang bernama Malik Ibrahim, pamannya lagi nih. Tinggal di Jawa 20 tahun lamanya. Meninggal 12 Rabiul Awal tahun 822 atau 1419 Masehi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Islam masuk ke Jawa sebelum 648 Hijriah. Meskipun yang sudah dapat dibuktikan adalah tahun 678 Hijriah, Islam masuk ke Jawa Timur. Dari suatu dokumen Jawa berisi perjanjian antara kerajaan Islam dengan seorang perempuan dari Sunda. Teranglah bagi kita bahwa agama Islam masuk ke Aceh jauh lebih dulu daripada itu. Jelas ya. Kalau di Jawa mungkin ya di abad-abad ke berapa, awal-awal abad ke atau akhir-akhir abad ke-14, awal-awal abad ke-15 ya. Kemudian
Kuburan-kuburan diperlak dan dipasai, diperiksa, dan hasilnya disiarkan pada 8 Oktober 1933 sebagai berikut. Banyak orang yang mengatakan bahwa Islam datang ke Sumatera di sekitar tahun 1270, 1275, atau 670 sampai 674 Hijriah. Padahal Islam tersiar di sana pada tahun 1200 atau 597 Hijriah menurut tulisan-tulisan yang terdapat pada nisan-nisan di kuburan-kuburan. Pada kuburan-kuburan raja-raja Islam di Aceh terdapat makam Al-Malikul Kamil sebelum Al-Malikus Soleh di desa Blangmel bersama-sama ratusan kuburan lainnya. Sebagian besar terukir di batu marmer, atas batu granit, atas batu keras granit, dan lain-lain. Tertulis pada kuburan Al-Malikul Kamil bahwa ia meninggalkan dunia pada hari Ahad tanggal 7 Jumadil Awal 607 Hijriah atau 1210 Masehi. Di samping itu terdapat kuburan Yakub, saudara misannya, yaitu seorang panglima yang mengislamkan orang-orang Gayo dan lain-lainnya di Sumatera Barat. Tertulis di sini bahwa ia meninggal hari Jumat 15 Muharram 630 atau 1232 Masehi. Kami tidak pernah membaca ahli sejarah Barat menyebutkan tentang dua kuburan ini. Di sana juga masih banyak kuburan-kuburan yang tidak terbaca dan kami mengetahuinya. Kami tidak mengetahui nama-nama keluarga yang menjadi raja-raja itu. Keluarga ini diikuti pula oleh keluarga yang lain yang dimulai oleh Al-Malikus Soleh, wafat pada 8 Ramadan 616 Hijriah atau 1296 Masehi. Tertulis pada kuburannya kata-kata yang terjemahannya adalah kira-kira sebagai berikut. Ini kuburan almarhum al-maghfur, orang yang takwa, penasehat, yang mempunyai keturunan dan kebesaran nenek moyang yang berasal baik, atau hati murah, ahli ibadat, perintis sultan yang bergelar Al-Malikus Soleh. Sesudah sultan ini maka memerintah pula anaknya Sultan Muhammad Az-Zahir. Tertulis dalam kuburannya, ini kuburan yang berbahagia, syahid almarhum Sultan Al-Malikus Zahir, surya agama dan dunia, Muhammad bin Malik As-Saleh, wafat pada hari Ahad 12 Zulhijjah 726 Hijriah atau 1325 Masehi. Nah, itu Al-Malikus Zahir itulah yang ditemui oleh Ibnu Battuta dan diceritakan dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta. Ya. Oh, ini kibin-kibin ya. Lanjut. Jadi misalkan di tahun ini ya, di masanya siapa namanya? Al-Malikus Zahir tahun 726. Itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau keluarganya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu belum menemukan itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah, belum. Ya, karena untuk apa namanya tahun ini 726 ya, 726 itu adalah tahun di mana masanya Bahauddin Al-Janadi menuliskan kitab As-Suluk, dan Bahauddin Al-Janadi itu meninggal pada tahun 730. Masa kemudian nanti diaku sebagai keluarganya gitu, Al-Malikus Zahir gitu ya. Aduh, saya baik. Mana tadi? Setelah memerintah pula anaknya Sultan Ahmad bin Muhammad Az-Zahir, kuburannya terdapat di Menasah, Mecet, di desa Blangmel. Tertulis di atasnya, inilah kuburan almarhum yang bahagia, pemurah, Sultan. Mana tadi? Sultan Ahmad yang bergelar Ali Zainal Abidin berpulang ke rahmatullah dan keampunannya Allah Ta'ala pada hari Jumat 4 Jumadil Akhir 809 atau 1405 Masehi. Sesudahnya diganti oleh Ali Zainal Abidin, selanjutnya oleh Abdullah Salahuddin dan istrinya Buhaya binti Zainal Abidin, wafatnya pada tahun 811 Hijrah atau 1408 Masehi, dan saudaranya Johan Parabu, wafatnya pada tahun 848 Hijriah atau 1444 Hijriah Masehi, dan seterusnya yang lain-lain. Kuburan-kuburan di Aceh terdapat di berbagai tempat dan desa-desa
yang pada masa dahulu kala merupakan kota-kota seperti Blang, Perba, Menasah di desa Jambu pada batas negeri Gedong dan Baju. Di Menasah, Mancang kuburan Tengku di Iboh, di Kede Blang Mei, Menasah kota, susah amat nih ya. Oke. Nah kemudian, dan di pantai kanan Sungai Pasai, kira-kira setengah mil juga, terdapat kuburan raja-raja Samudra Menasah Beringin, Negeri Bayu, Bang Mangat ya, Menasah Simpang 4 dari negeri Pulau Tengah atau Cunda. Ada kuburan paduka di Menasah Paya Lepas dan Pelani, Ucik di Cot Blang Bubui, Menasah Alu, Menasah Blang Pulau di Cunda. Yang kita kutip dari kitab Al-Haddad tersebut di atas, ternyata bahwa penyelidikan kita tidak boleh dihentikan mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Banyak buku-buku yang dikumpulkan orang Barat mengenai bahan-bahan sejarah tanah air kita, baik yang dikumpulkan oleh orang Inggris di Malaya, sebagai diceritakan oleh Abdullah Munshi dalam hikayatnya tentang Malaka, baik yang dikumpulkan oleh orang-orang Belanda, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Haddad dalam brosur tersebut, sudah tidak kita miliki lagi. Abdullah Munshi, ya salah satu ulama Aceh ya, nanti kita ini, dalam hikayatnya tentang Malaka, pada abad ke-13 Hijriah menceritakan sebagai berikut. Di tanah Melayu pada zaman ini ada perkumpulan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Melayu, Keling, Arab, dan bermacam-macam pedagang Tionghoa dan lain-lain. Waktu itu orang-orang Belanda mengumpulkan buku-buku dan hikayat-hikayat yang banyaknya kira-kira 70 jilid yang dikumpulkan dari Riau, Langka, Pahang, Trengganu, dan Kelantan. Oh, jadi memang manuskrip-manuskrip Nusantara ini dijarah ya, dirampas oleh Belanda dan Inggris. Sehingga kalau mau nyari ya, kita nyarinya itu di perpustakaan Belanda, Leiden ya, atau di Inggris itu. Ya. Demikian cerita Munshi. Maka sekarang pertanyaannya kita ialah kemana buku-buku itu sekarang? Jika dari tempat tersebut Belanda mengumpulkan buku-buku 70 jilid banyaknya, maka banyaknya buku-buku yang dikumpulkan dari Sumatera, Jawa, Pulau-Pulau Sela, dan Maluku, tentu banyak pula, mungkin sampai ratusan atau ribuan banyaknya. Kemanakah semuanya itu? Nah, kemudian Al-Haddad bercerita lebih lanjut. Pada tahun 1341, saya sampai di Jawa dan menanyakan dan mencari-cari buku sejarah Jawa. Orang-orang menasihatkan saya supaya jangan nyebut-nyebut tentang itu. Karena pemerintahan Belanda mengharuskan setiap orang yang memiliki buku-buku sejarah kuno untuk menyerahkan buku-buku tersebut kepada sebuah badan yang dibentuk oleh Belanda khusus untuk itu. Balai Pustaka telah menerbitkan sebuah majalah di mana diceritakan tentang kedatangan 4 penyair Islam di ke bawah angin. Mereka itu ialah Said Abdullah Al-Qudsi, Said Utsman bin Syahab, Said Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, dan Sayyid Hussein Al-Gadri. Sebentar. Telah penyair Islam ke bawah angin. Oh, itu ya. Said Husin Habib ini mah berangkat dari Hadramut dalam usia 18 tahun menuju Malabar, di mana mereka belajar. Seterusnya guru yaitu Muhammad bin Hamid mengizinkan mereka untuk berlayar di bawah angin. Di bawah angin itu di mana sih ya? Salah seorang daripada keempat orang inilah menurunkan raja-raja Siak. Wah, ini nih yang saya pertanyakan kemarin itu, bahwa untuk kerajaan Siak itu sebenarnya kekerabatan mereka itu adalah dengan kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Ini tiba-tiba jadi Habib ini. Jadi Al-Idrus coba. Aduh, Masya Allah. Ini nih, yang mengalami masa kemajuan dalam lapangan perdagangan setelah itu. Al-Qadri menurunkan Raja Pontianak. Oh, iya.
Jadi ini ya teman-teman, sahabat-sahabat, ini udah berapa jam ini ya? Nggak jelas ini berapa jam udah ini. Ini yang kita bacakan dari apa namanya, bukunya Abu Bakar Aceh yang berjudul Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia. Jadi untuk misalkan Kesultanan Siak ya, itu nggak mungkin itu dari apa namanya, dari Ali Drus. Nah, kalau nggak percaya silahkan saja itu di apa namanya, ditelusuri saja. Iya, memecah belah umat, yaitu kalau orang yang apa namanya sering menuduh kepada orang lain dengan tuduhan pemecah belah umat, itu dia berarti mewariskan ajaran dari Menir Utsman bin Yahya, saudara ya. Menir Utsman bin Yahya, sama itu. Ketika ada perjuangan dari masyarakat, maka perjuangan itu disebut pemecah belah umat. Persis ya. Ya pada intinya adalah untuk beberapa kesimpulan-kesimpulan yang ada dari apa yang disampaikan oleh Senok Horogronya, kemudian dari beberapa sumber-sumber barat, kemudian juga dari sumber-sumber asing gitu ya. Dan kemarin pun juga sudah saya ulas mengenai bagaimana salah satu manuskrip dari kitab Izharul Haq karya dari Abu Ishaq Al-Makaroni Al-Fasi dari Pasai ya, itu menuliskan beberapa silsilah dari raja-raja Kesultanan Perlak yang ternyata mereka itu sudah ada, atau kerajaan Perlak ini sudah ada di Nusantara ini semenjak abad kedua Hijriah. Sehingga ketika diklaim bahwasannya para orang-orang yang menyebarkan agama Islam ini adalah dari Hadramut, ataupun misalkan Wali Songo itu diklaim sebagai orang-orang yang memiliki leluhur bernama Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan, ya itu jelas itu tidak memiliki data sama sekali. Terlebih lagi apa namanya, kesejarahan Aceh itu tidak mungkin bisa kesejarahan Wali Songo itu tidak mungkin terlepas dari kesejarahan Aceh ya, sehingga ini perlu membutuhkan apa namanya penelusuran yang lebih jauh lagi, sehingga kita bisa menyuguhkan hingga sejarah Nusantara, sejarah Wali Songo itu sendiri itu disuguhkan kepada masyarakat sesuai dengan data-data asli, fakta-fakta, dan bukan berdasarkan dari sejarah-sejarah dongeng ya, seperti buku-buku babat. Nah, sehingga tidak akan lagi ada cerita sebuah silsilah ya, misalkan seperti nasabnya Ba'alawi itu bersumber kepada kitab dongeng seperti kitab Al-Jauharus Syafaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, saudara. Jadi begitu ya, intisarinya adalah bahwa untuk di Nusantara ini, khususnya di Aceh, itu sudah semenjak abad kedua Hijriah sudah ada Islam. Meskipun ya untuk apa namanya penyebutan politik saat itu disebut sebagai orang Syiah lantaran di masa dinasti Umayyah atau Abbasiyah, mereka itu disebut sebagai Syiah dan itu merupakan istilah politik ya, dan bukan ideologi. Begitu saudara ya. Mudah-mudahan itu bisa difahami oleh masyarakat ya, dan masyarakat itu ketika menerima sebuah informasi mengenai kesejarahan bangsa Indonesia di masa lalu ya, itu bisa menerima informasi yang memang sesuai dengan data, dan informasi itu tidak diselewengkan, apalagi mengklaim bahwasannya Wali Songo itu adalah merupakan bagian dari Ba'alawi. Itu mustahil dari sisi tradisi, kemudian latar belakang, kemudian dari sisi apa namanya perwatakan, itu sangat beda saudara, sehingga mustahil dikatakan bahwasannya Wali Songo itu adalah bagian dari Ba'alawi.